Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Jadi ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun, apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra, wah Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Dijawab tuntas nih sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Logis. Logis kan? Karena ya itu problem Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini, bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan. 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin gak dipotong. Ya. Tapi berapa yang nambah untuk 2025? KIP kuliah dan PIP. Gak dikasih tahu. Kan gak dikasih tahu. 2024 aja udah dipotong Bang. Penerima manfaat itu. Tapi gak dijelasin. Soal Tukin tadi Bu Leli. Kemarin adik-adik ini demo banyak yang bisikin. Tolong perjuangkan kami juga. Tukin dosen gak ada keluar. No. Tapi kita bilang tidak ada pemotongan di sektor pendidikan. Ya, dibilang tidak ada pemotongan sektor pendidikan. Data kita dari Banggar. Ada dong. Tapi 5 tahun dipotong. yang lalu Pak Prabowo baru 100 hari. Bukan, kan saya mau bilang yang dibantah Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu. Tidak ada pemotong anggaran. Ada. Jadi kan komunikasi kita ini kan tadi problem juga gitu loh. Ya, lalu apalagi nih banyak persoalan. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat Bang, memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu dievaluasi? Menurut saya harus. Dan Pak Presiden sudah bilang saya akan evaluasi. Cuma yang terjadi kan kemarin dalam kasus pagar laut. Begitu dicabut angkatan laut, hilang cerita itu. Malah yang keluar cerita, kader PDIP ikut magar laut. Sekarang itu ada proses hukum kok, sudah ada tersangka. Pagar laut itu yang dipilih. Ya oke lah, sampai itu nanti ada pengadilan, barulah kita bilang ada pergerakan Bang. Sudah ada jalan, sudah ya, kalau ada tersangka proses hukum itu juga orang tahu semua. Baik, karena ini begini, kemarin Kementerian ATR BPN menghentikan pejabat-pejabat di ATR BPN. Tapi nggak ada satupun pengusahanya yang dikena kasus kriminal. Padahal kan mereka melakukan kejahatan itu kan karena disuruh. Karena ada yang berkepentingan. Itu nggak ada satupun. Sertifikat sudah ada dicabut. Kebetulan menterinya gak Golkar. Kan ya kawan saya Nusron, saya sudah bilang loh. Ya, kenapa yang menyuap mereka untuk melakukan kejahatan tidak ada yang diproses. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ketika kita melihat bahwa memang perjalanan politik yang diraih oleh seorang Prabowo
Memang itu suatu keberuntungan yang besar. Karena memang beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi ataupun menggantikan posisi Jokowi. Yang dimana kita melihatlah rekam jejak seorang Prabowo yang sudah berkali-kali mencoba ingin menjadi seorang presiden tetapi gagal. Dan akhirnya ketika seorang Jokowi mendukung beliau, maka dukungan penuh yang dilakukan oleh berbagai macam golongan tertentu, mereka mendukung Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini, ketika mahasiswa turun ke jalan, ketika masyarakat, elemen-elemen masyarakat mulai memberikan sebuah aspirasi mereka, mulai memberikan sebuah gagasan-gagasan mereka yang dinilai ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang dimana tindakan yang kurang etis, ya, kurang etis dan kurang enak untuk didengar. Pada kesempatan kali ini teman-teman, satu harapan kita yaitu ketika program makan gratis ya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu adalah program yang seharusnya itu tidak baik dan tidak tepat, teman-teman. Yaitu program makan gratis tolong dialihkan ke pendidikan gratis, sekolah dan madrasah swasta dan negeri. Karena itu yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Prabowo bikin kondisi antar masyarakat memanas. Kenapa? Karena janji Prabowo ketika ia sebelum menjadi presiden di kala itu, ia menjanjikan bahwa memberikan sebuah pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat saat ini, memberikan sebuah pelayanan yang baik di tengah-tengah berbagai macam kegaduhan yang ada. Ternyata itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Ternyata itu tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Nah makanya ini baru 100 hari kerja, baru 100 hari mulai program itu, udah turun aja nih, ya, udah turun aja masyarakat, udah turun segenap mahasiswa, beberapa macam orang-orang yang memang dinilai mereka jiwa nasionalis yang tinggi. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, aspirasi rakyat. Lucunya sekarang, ironisnya sekarang ini adalah, ya, kenapa masyarakat dan mahasiswa yang lebih peduli sih sama negara ini? Harusnya mereka pejabat-pejabat, pejabat tinggi, presiden, wakil presiden, jajaran menteri-menterinya, mereka yang lebih utama untuk mewujudkan harusnya ini, ya. Sudah jadi presiden, tolong kebijakan yang benar. Makan siang gratis, program gagal harus dihentikan karena jadi lumbung-lumbung korupsi dan ketidakadilan. Betul, orang Gerindra tidak bisa baca politik Jokowi. Kelihatannya halus, nyajung, tapi racun bagi Prabowo Subianto terbukti busuknya mahasiswa demo. Segeralah Bapak Prabowo mendiri, jangan polos-polos banget lah. Jangan mau disetting sama seorang Jokowi. Jangan mau dijadikan babu sama Jokowi. Itu yang kita inginkan. Laporan pencucian uang Kaisang Gibran ke KPK mendet, aduan gratifikasi tak laku. Ayo KPK tindak lanjuti dengan pasal 37A ayat 1 Undang-Undang 20 atau 2001 pembuktian terbalik sehingga asal hartanya dari kerja, korupsi atau gratifikasi bisa terlacak. Menimbang kekayaan Jokowi 2014 senilai 33,4 miliar dan Kaisang masih SMA saja sudah memiliki kekayaan Jokowi 2023 kemarin, ya, 95,8 miliar dan Kaisang dan waktu singkat sudah bisa beli 8% ataupun 92 miliar saham PT PMPP, 40% saham Persis dan aset di mana-mana. Lucu kan? Ini dananya dari mana coba? Jadi memang penggelapan uang yang sulit untuk ditebak, yang sulit untuk diketahui saat-saat ini itu sangat-sangat ironis. Dan jangan diam, ya. PDIP partai arogan hanya mementingkan perseorangan internal partai, tidak mementingkan rakyat. Oke, kita pastinya memiliki dukungan masing-masing, ya. Kita tidak bisa mengintervensi seseorang.
Bang Karni, tolong dong narasumber itu mbok, ya jangan yang ex koruptor. Narasumber harusnya yang nggak pernah masuk bui, Pak, biar negara kita maju. Jadi mereka-mereka yang pernah korup dan masuk bui akan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang korup. Kalau mereka jadi narasumber, maka yang akan korupsi mah akan nyantai aja. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.